Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas mengenai subquery. Jadi objektif kita pada kali ini adalah memahami select subquery, where subquery, from subquery, dan join dengan subquery. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, kita akan menggunakan table MS Customer ya. Oke, nah subquery itu intinya adalah query di dalam query. Oke, kita akan menggunakan select di dalam select ini. Misalkan kita akan select dari transaksi sales header ya. Oke, nah kalau kita jalankan ini pasti error karena subquery itu hanya boleh menggunakan satu field ya. Satu field. Misalkan kita akan mengambil total salesnya deh. Nah, coba kita jalankan lagi, ini masih error ya sebenarnya. Karena subquery-nya return more than one value nih. Jadi kalau kita coba nih select subquery-nya, ini return 4 value ya kalau kita lihat. Nah, gimana caranya biar dia return satu value? Oke, di sini saya beri table alias dulu ya di sini. Dan di sini kita kasih where. Misalkan kita akan mencocokkan customer ID-nya nih, si transaksi sales header dengan MS customer-nya. Oke, jadi kita gunakan field customer ID sama dengan table a dot id, ID customer-nya ini ya. Oke, kita jalankan, ini akan berhasil. Nah, ini ya hasilnya ya, biar lebih jelas saya kasih alias di sini subquery result ya, seperti ini hasilnya. Jadi subquery kita itu berhasil mendapatkan total sales dari transaksi sales header berdasarkan customer ID-nya. Oke, jadi intinya subquery itu satu, dia hanya boleh satu field saja. Lalu yang kedua, dia hanya boleh apabila subquery return satu value. Nah, tapi ini kalau bisa query seperti ini dihindari ya, karena ini bad practice dan akan mempengaruhi performa query kita. Ini kalau datanya banyak, sebenarnya bakal kelihatan lambat nih. Cuma karena data kita kebetulan sedikit ya, jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi sekali lagi ini kalau bisa dihindari subquery seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan subquery di dalam where. Subquery di dalam where itu seperti ini contohnya ya. Misalkan kita ingin select di mana customer ID-nya itu ada di dalam transaksi sales header. Nah, ini juga sama ya, akan error karena kan dia seperti tadi ya, hanya boleh satu field saja. Jadi di sini kita select customer ID. Jadi dia akan menghasilkan data yang hanya ada di transaksi sales header. Customer ID-nya ada di transaksi sales header. Nah, seperti ini ya. Karena kan memang di transaksi sales header ini customer ID-nya yang cocok dengan MS customer ada 3 saja ya. Kita select nih. Ini ada yang 15. Sedangkan di sini ID 15 itu nggak ada. Jadi yang cocok cuma 3 row ya, 3 record. Nah, sama seperti yang di atas juga, ini kalau bisa dihindari juga. Ini juga sama ya, bad practice-nya. Jadi kalau bisa, jangan sampai membuat query seperti ini. Ini saya hanya memberikan knowledge saja ya, kalau subquery itu bisa seperti ini. Tapi alangkah baiknya jangan seperti ini, karena ini akan mempengaruhi performa query kita. Oke, kita lanjut lagi dengan from subquery. From subquery itu
seperti ini ya. Ini saya ada select from customer, lalu saya ingin select lagi, select dari hasil select subquery ini. Ini jangan lupa dikasih alias. Nah, seperti ini ya. Kelihatannya sih emang nggak ada efek apa-apa ya. Tapi sebenarnya manfaat utamanya itu bisa dibuat seperti ini. Misalkan kita grup by segment ya. Kita grup by segment, lalu kita hitung jumlah customernya nih. Nah, hasilnya kan subquery-nya seperti ini. Lalu kalau kita select nih ke atas, nah seperti ini ya hasilnya. Nah, kita bisa menggunakan where si hasil dari agregat ini. Misalkan total customernya kita mau yang di bawah 5 misalkan. Sorry, di bawah 5 nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, karena tadi ada 5 dan 7 saja. Misalkan kita mau select yang di atas 5 nih, maka hasilnya adalah si segmen B yang keluar. Oke, untuk subquery di dalam from itu seperti itu. Lalu kita juga bisa memanfaatkan satu lagi nih, subquery-nya menjadi join. Sama seperti yang di atas, misalkan kita ingin select dari transaksi sales leader dulu ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil customer ID yang ada, ya kita join ya, kita join ini, kasih alias dulu, tabel A, lalu kita join dengan, nah kita join dengan misalkan apa ya, misalkan kita ingin join dengan MS customer, dimana total payment itu lebih dari 320.000 deh. Nah, kita ingin mengambil customer yang total paymentnya di atas 300.000 dari MS customer. Jadi di sini kan kita tinggal kasih alias table B ya, on table A titik customer ID sama dengan table B titik ID. Nah, oke, kita coba lihat dulu ya ini. Kalau kita lihat hanya ada customer 2, 4, dan 5 ya. Sedangkan kalau kita lihat transaksinya itu customer ID-nya ada 1, 2, 3, dan 15. Jadi harusnya dengan query join seperti ini kita munculkan satu data saja ya harusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi yang tampil hanya yang di MS customer yang dengan total payment-nya di atas 300.000. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.